Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Fatun Sholihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang telah saya review yang berjudul Etika Berpakaian Seorang Wanita. Selanjutnya ini ada identitas buku yang berjudul Etika Berpakaian Bagi Perempuan yang ditulis oleh Muhammad Walid MA dan Fitratul Uyun MPD yang diterbitkan oleh Win Maliki Press pada tahun 2011. Pada slide berikutnya menjelaskan mengenai tafsiran isi atau yang menjelaskan bab-bab yang terdapat di dalam buku. Pada bagian 1, yakni menjelaskan Islam dan problematika berpakaian seorang wanita. Pada bab 2, membahas mengenai tinjauan umum pakaian dan aurat wanita, yakni meliputi fungsi dan juga pengertian. Pada bab 3, membahas mengenai analisis hadis tentang perempuan berpakaian tetapi terlanjang atau menurut analisis matan dan historis. Pada bagian terakhir, yakni relevansi teks dengan fenomena mode busana muslim modern. Selanjutnya yakni kelebihan buku. Yang pertama, sistematis. Karena materi disusun berurutan mulai dari teori dasar hingga aturan praktis sehingga mudah dipahami. Yang kedua, berbasis sumber kuat, yakni karena penjelasannya didukung langsung oleh dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis. Dan yang ketiga adalah edukatif, karena di dalamnya terdapat materi-materi ataupun penjelasan yang sangat relevan sebagai referensi pembelajaran etika dalam pendidikan agama Islam. Pada slide kali ini membahas perbandingan mengenai buku Etika Berpakaian dan juga salah satu buku yang menjadi perbandingan, yakni bukunya berjudul Sosiologi Fikih Perempuan. Pada buku Etika Berpakaian, di sini membahas mengenai satu aspek, yakni mengenai etika busana. Namun, pada buku ini hanya membahas ataupun fokus pada satu aspek tersebut saja, sedangkan sosiologi fikih perempuan jangkauannya lebih luas, karena tidak hanya membahas mengenai etika busana, tetapi juga menghubungkan antara hukum fikih dengan kondisi sosial masyarakat pada masa kini, serta di dalamnya terdapat pemikiran-pemikiran ulama seperti contoh Imam Syafi'i. Kita telah tiba pada slide yang terakhir, yakni membahas mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Pada buku Etika Berpakaian, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa di dalamnya hanya membahas satu aspek, yakni mengenai tentang etika busana. Sedangkan buku yang satunya, yakni Sosiologi Fikih Perempuan, membahas mengenai jangkauan yang lebih luas, tidak hanya mengenai etika busana, tapi juga menghubungkan antara hukum fikih dengan keadaan sosial masyarakat di era sekarang. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa dari kedua buku tersebut memiliki kelemahan dan juga kelebihannya masing-masing. Kita tidak dapat menyimpulkan antara unggul yang mana ataupun unggul salah satu, karena masing-masing pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya.